Pocong Sekolah Angker. Di ujung kota yang sunyi, terletak sebuah sekolah tua yang telah lama dibiarkan terbengkalai. Gedung itu berdiri megah di tengah hutan belantara, dengan tembok-temboknya yang retak dan jendela-jendelanya yang pecah, seolah menangis dalam kesedihan. Sejak puluhan tahun lalu, sekolah tersebut dikenal sebagai tempat angker, dan warga sekitar menghindari mendekatinya. Konon, sekolah itu dulunya adalah pusat pendidikan yang ramai, tetapi kejadian misterius yang tak terlupakan telah mengubahnya menjadi tempat yang penuh dengan cerita horor. Legenda menyebutkan bahwa sekolah ini dibangun di atas tanah yang pernah menjadi lokasi penjara tua. Di sanalah para tahanan dipenjara, dan banyak dari mereka meninggal dalam kondisi tragis. Dengan demikian, sekolah itu dihuni oleh roh-roh penasaran yang tidak bisa beristirahat. Warga setempat sering mendengar suara tangisan dan teriakan dari dalam gedung, terutama ketika malam tiba. Kisah-kisah tentang siswa yang menghilang dan guru yang ditemukan tewas secara misterius semakin memperkuat keangkeran sekolah tersebut. Banyak orang percaya bahwa sekolah itu dikutuk, dan siapapun yang berani memasukinya akan menghadapi nasib yang sama buruknya. Meski begitu, rasa penasaran dan keinginan untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut masih menggelora di hati beberapa remaja pemberani. Namun, apakah mereka benar-benar siap menghadapi teror yang menanti di dalam? Rizky dan niat berani. Rizky adalah seorang siswa SMA yang dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok yang pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Meskipun masih muda, ia tidak mudah goyah oleh cerita horor yang beredar di kalangan teman-temannya. Sebaliknya, ia justru merasa tertantang untuk membuktikan apakah semua yang mereka dengar hanyalah mitos belaka atau benar-benar ada. Ketika teman-temannya mulai membicarakan sekolah angker yang terletak jauh di luar kota, Rizky memutuskan bahwa ia harus mengunjungi tempat itu sendiri. Bagi Rizky, ini bukan hanya soal membuktikan keberanian, tetapi juga mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah lama menghantui pikirannya. Mengapa sekolah itu dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun? Apakah benar roh-roh penasaran masih menghuninya? Ia yakin bahwa dengan melihat langsung ke dalam gedung tersebut, ia bisa menemukan kebenaran di balik semua cerita menyeramkan yang telah menyebar di seantero kota. Dengan membekali diri dengan senter, kamera, dan catatan kecil, Rizky berangkat menuju lokasi. Saat langkah-langkahnya semakin dekat dengan sekolah tua itu, ia merasa adrenalinnya mulai naik. Udara dingin menyergapnya, dan bayangan bangunan tua yang menjulang tinggi di tengah kegelapan membuat bulu kuduknya merinding. Namun, ia tidak mundur. Dengan napas yang sedikit tersengal, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menanti di dalam. Langkah pertama ke dalam. Rizky mendekati pintu masuk utama sekolah, yang tergantung miring pada engselnya yang berkarat. Dengan hati-hati, ia mendorongnya, dan pintu itu berderit panjang, seperti mengeluh karena telah diganggu setelah sekian lama dibiarkan tenang. Udara dingin menyergapnya begitu ia melangkah masuk, seolah-olah waktu berhenti berputar di dalam bangunan ini. Di bawah sinar senter yang gemetar, ia melihat koridor gelap dengan dinding berjamur dan lantai retak-retak. Bau lembab dan aroma anyir kematian menyengat hidungnya. Sebuah deretan meja dan kursi masih tergeletak di ruang kelas yang pertama, meskipun sebagian besar dalam keadaan rusak. Papan tulis yang penuh coretan aneh dan simbol-simbol tak dikenal menempel di dinding, seolah-olah ada yang mencoba mengirimkan pesan dari dunia lain. Langkah-langkah Rizky terasa sangat keras dalam keheningan itu, tetapi sesekali, ia mendengar suara berderak dari arah lain, seakan-akan sesuatu sedang bergerak di kejauhan. Ia menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takut yang mulai merambat naik ke tulang belakangnya.
Tapi ia tidak mundur. Ia harus terus maju, karena ia tahu, jika ia ingin menemukan kebenaran, ia harus menyelam lebih dalam ke dalam kegelapan ini. Penampakan pocong. Rizky melangkah perlahan di sepanjang koridor, cahaya senter menyapu dinding-dinding yang berjamur. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, seolah-olah embusan angin es menyusup masuk dari celah-celah jendela yang rusak. Napasnya mulai memburu, dan bulu kuduknya merinding. Ia mendengar suara berderak di atas kepalanya, seperti langkah kaki yang berat, meskipun ia tahu atap sekolah sudah lama rusak. Tepat ketika ia hendak berbalik, sesuatu berkelebat di sudut matanya. Ia menoleh cepat, dan di sana, berdiri di ambang pintu sebuah ruang kelas kosong, adalah sesosok makhluk yang menyeramkan. Tubuhnya dibungkus kain putih kusam, dan wajahnya, jika bisa disebut wajah, hanya tampak pucat, tanpa mata, tetapi 2 titik cahaya merah menyala dari dalam kain tersebut. Rizky memeki kaget, hampir saja menjatuhkan senter dari tangannya. Ia mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar kencang. Tapi makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seakan-akan mengamatinya. Lalu, dengan gerakan yang tidak alami, pocong itu mengangkat satu tangannya dan menunjuk tepat ke arah Rizky. Rizky tidak bisa menahan diri lagi. Ia berbalik dan mulai berlari, kaki-kakinya gemetar. Namun, suara berderak mengikutinya dari belakang. Pocong itu mulai bergerak. Rizky tidak berani menoleh ke belakang, tapi ia bisa merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat. Napasnya semakin cepat, dan langkah-langkahnya semakin panik. Ia harus keluar dari sini, atau ia mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Teror yang semakin mencekam. Rizky terus berlari, melintasi koridor yang gelap dan penuh bayangan menyeramkan. Suara berderak di belakangnya semakin keras, seakan pocong itu semakin dekat. Napasnya tersengal-sengal, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah hanya membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan sekolah angker itu. Tiba-tiba, sebuah suara serak menggema di sekelilingnya. Suara yang tidak bisa ia pahami, seakan-akan banyak suara berbicara bersamaan. Rizky menoleh ke kanan dan kiri, dan dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di sepanjang dinding. Jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari lebih cepat, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah tanah menariknya ke bawah. Tiba-tiba, langkah-langkah pocong itu berhenti. Rizky menoleh perlahan, dan makhluk itu masih berdiri di tempat yang sama, menatapnya dengan 2 titik cahaya merah yang menyeramkan. Namun, kali ini, pocong itu tidak sendirian. Di sampingnya, bayangan-bayangan hitam mulai muncul, berdiri dalam diam, seakan menunggu sesuatu. Rizky menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin melangkah mundur, tetapi kakinya terasa kaku. Ia tahu, ia tidak bisa lari lagi. Ia hanya bisa berdoa semoga masih ada jalan keluar sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mengungkap rahasia sekolah. Dengan napas yang tersengal-sengal, Rizky mencoba mengendalikan rasa takut yang mengguncang seluruh tubuhnya. Ia tahu, jika ia terus larut dalam ketakutan, ia tidak akan bisa menyelamatkan diri. Matanya menangkap sesuatu di lantai, sebuah simbol yang tergores dalam debu tebal. Simbol itu menyerupai lingkaran dengan garis-garis yang saling bersilang, seperti mantra yang pernah ia lihat dalam cerita rakyat tentang roh jahat. Mengingat cerita yang pernah ia dengar dari orang tua di desanya,
Rizky mulai menyadari bahwa makhluk-makhluk yang mengelilinginya bukanlah hantu biasa. Mereka adalah roh yang terjebak di dunia ini karena ritual kuno yang pernah dilakukan di sekolah tersebut. Mungkin, sekolah ini dulunya digunakan untuk upacara yang ditujukan untuk mengikat jiwa-jiwa yang meninggal di tempat ini. Rizky menelan ludah. Jika itu benar, maka ia mungkin bisa memecahkan kutukan itu dengan menemukan cara untuk membebaskan roh-roh tersebut. Tapi bagaimana? Ia tidak punya pengetahuan tentang ilmu supranatural, hanya naluri dan keberanian yang tersisa. Namun, ia tahu, jika ia tidak mencoba sesuatu, ia akan terjebak di dalam kegelapan ini selamanya. Dengan langkah yang gemetar, ia mendekati simbol itu, berharap bahwa ia bisa menemukan jawaban sebelum terlambat. Puncak teror. Rizky menghela napas dalam-dalam, lalu mengambil sebatang kayu kecil dari lantai. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggaruk bagian tengah simbol di lantai, berusaha memutuskan garis-garis yang membentuk lingkaran itu. Ia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi ini adalah satu-satunya kesempatannya. Seketika, udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin, dan bayangan-bayangan hitam di sekitarnya mulai bergerak liar. Pocong yang diam sejak tadi mendongakkan kepalanya, dan titik cahaya merah di wajahnya berkilat dengan intensitas yang lebih kuat. Dari sudut matanya, Rizky melihat roh-roh itu mulai berteriak dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suara mereka penuh amarah dan kesedihan. Tiba-tiba, pocong itu melompat ke arahnya dengan gerakan yang tidak alami. Rizky berteriak dan mengayunkan kayu itu, meskipun ia tahu itu tidak akan mempan. Namun, ketika kayu itu menyentuh pocong, makhluk itu berhenti sejenak, seolah terkena sesuatu yang menyakitkan. Dengan keberanian yang tersisa, Rizky terus menghancurkan simbol itu, menghapus garis demi garis. Suara teriakan roh semakin keras, dan udara di sekelilingnya mulai bergetar. Tembok-tembok sekolah bergetar, dan retakan besar mulai muncul di mana-mana. Akhirnya, simbol itu hilang sepenuhnya. Dengan dentuman keras, pocong dan roh-roh lainnya mulai memudar, seolah-olah dilemparkan kembali ke alam mereka. Rizky tidak menunggu lebih lama lagi. Ia berlari secepat kilat menuju pintu keluar, sementara gedung itu mulai runtuh di belakangnya. Kembali ke dunia nyata. Rizky terus berlari hingga sampai di luar sekolah, udara segar malam menyergapnya seperti oase di tengah gurun pasir. Ia berhenti sejenak, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya penuh keringat dingin. Di belakangnya, gedung tua itu mulai hancur, retakan-retakan besar di tembok semakin melebar, dan atapnya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Teriakan-teriakan dari roh-roh yang terjebak seolah-olah masih menggema di telinganya, memenuhi udara dengan kesedihan dan amarah yang tak berujung. Namun, ketika ia berdiri di bawah langit malam yang gelap, ia menyadari bahwa suara itu perlahan menghilang. Sekolah itu, yang dulu penuh dengan teror dan kutukan, kini tampak seperti bangunan biasa yang ditinggalkan waktu. Tapi apakah itu benar-benar berakhir? Rizky tidak bisa memastikan. Ia hanya tahu bahwa ia telah bertahan, dan bahwa ia tidak akan pernah melupakan malam ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga sekitar mulai mendengar kabar tentang runtuhnya sekolah angker. Namun, bagi Rizky, cerita itu tidak benar-benar berakhir. Kadang-kadang, dalam mimpi buruknya, ia masih mendengar suara pocong itu, menyeret langkahnya dalam kegelapan, menunggu korban berikutnya.